Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. SMK Negeri 1 Gunung Sindur berada di Jalan SMP 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 12 TKJ 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang merasa janggal hari ini atau ada kejadian apa-apa? Nggak ada ya, hadir semua ini? Alhamdulillah. Ya. Baik. Coba kita lihat di layar. Ini sebuah motivasi ya. Ini sebuah motivasi. Apa sih? Ini siapa sih Imam Syafi'i? Kan kayak gitu kan? Imam Syafi'i adalah seorang sahabat Rasul kalau nggak salah. Ya. Dia pernah berucap atau berkata, orang yang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui. Jadi orang pandai itu bakal bertanya. Bukan hanya orang yang dia tahu yang bertanya, tapi orang pandai juga bertanya. Menanyakan apa dia? Menanyakan apa yang dia ketahui, maka ia akan semakin mantap. Kalau dia nanya yang belum diketahui, apa namanya? Maka selanjutnya dia akan jadi tahu. Nah, sementara orang bodoh meluapkan kemarahan karena sulitnya belajar atau sulit, ya benar. Ya, ini sebuah moto dari Imam Syafi'i, ya, tentang pembelajaran. Jadi ketua kelas mana? Tolong pimpin doanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa. Berdoa menurut cara masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dengan dibukanya doa oleh ketua kelas berarti kita akan memasuki pembelajaran kita. Yang pertama, kita absen dulu. Ya. Ahmad Januar ada? Hadir. Aldio Surya Agustin? Hadir. Anggita Intan? Hadir, Pak. Ardian Arafi? Hadir. Citra Alipia? Danu Firdaus? Hadir. Internet gateway itu ada yang bisa jawab apa internet gateway? Saya, Pak. Ya, boleh Silvi? Internet gateway adalah memperluas fungsi router dengan melakukan terjemahan data dan konferensi protokol. Seperti halnya router dapat bertindak sebagai gateway dalam suatu jaringan. Oke. Ada yang lain? Jadi seperti halnya kata Silvi tadi, internet gateway itu berlaku layaknya router, ya, layaknya router. Kalau router fungsinya buat apa? Buat apa? Siapa yang tahu router? Baik. Sebelum kita mulai
pembelajaran Bapak kasih sebuah apa namanya, sebuah assessment dulu, assessment di sini untuk mengetahui apakah kalian ini paham apa tidak, ya. Untuk memulai assessment ini kamu harus apa namanya, scan barcode atau QR code, ya. Punya handphone kan masing-masing? Bisa? Kenapa diam? Udah selesai? Ya, alhamdulillah. Udah selesai? Nah, oke. Baik. Terima kasih karena sudah melaksanakan pretest. Kita selanjutnya masuk ke materi baru, yaitu materi tentang load balance. Dalam bahasa Indonesia, load balance itu adalah beban penyeimbang, ya. Tapi bukan seperti itu konteksnya, ya. Ini kalau di bahasa teknik load balance, ya, kalau di jaringan adalah bagaimana membuat traffic itu seimbang, ya. Lalu lintas di dalam jaringan itu menjadi seimbang, itu aja. Kemudian membandingkan algoritma pada load balance. Ini tujuan pembelajaran kita. Ini saya tampilkan, ya, seperti ini. Berdasarkan gambar, ya, berdasarkan gambar. Bagaimana sebuah web, kamu lihat yang ada load balance-nya itu kalau digambar itu adalah server, ya, server. Sedangkan worker itu adalah klien. Jadi di konteksnya. Nah, bagaimana sebuah web itu banyak server melayani user dengan metode load balance, ya. Jadi kenapa harus ada load balance di server? Supaya apa? Konteksnya kayak gitu, ya. Baik. Nah, untuk masuk ke sana, kita akan coba buat sebuah kelompok diskusi, ya, terdiri dari 4 atau 5, ya. Nanti saya sebutin nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Reja. Mana Reja? Tiara? Getsa? Ada ya? Kenapa Getsa kayaknya lemas banget hari ini? Udah makan siang belum? Belum. Langsung belajar gitu ya? Aduh, harusnya makan siang dulu, nak. Jangan sampai pingsan pas belajar. Nah. Oke, Bobby mana? Ya. Kelompok 2 itu ada Aufa. Mana Aufa? Hadir, ya. Ada Ida. Ada Agnes. Ada Rifki. Ada. Siap. Nih, saya sudah tunjuk kelompoknya. Kalian secara kerjasama menunjuk satu sebagai ketua kelompoknya, terserah, ya. Kemudian di sini sebelum kita sampai ke materi selanjutnya, kita harus, nah, ini kan sudah diakses dulu, apa namanya, nih lembar kerjanya diakses. Sudah diakses ya. Nah, di sini kalian ditugaskan mendiskusikan dan mengamati, menganalisa gambar topologi tentang load balance yang ada di LKPD tersebut. Kalian periksa, kalian cek, boleh browsing, boleh cek di sumber yang lain, boleh, ya, tidak dilarang. Oke, paham nggak? Oke, silakan yang setiap anggota kelompoknya bergabung, artinya berdiskusi kira-kira seperti apa, ya. Silakan mulai dari sekarang.
boleh. Dirapatin bangkunya, duduk, ya. Boleh diskusi berbentuk lingkaran, boleh depan-depanan, boleh, ya. Buat di situ aja di ya, satu ya. Ya, Pak. Sini aja. Baik. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 siapa yang mau maju kira-kira? Yang maju IGD Bobi, Pak. IGD Bobi. Oke, siap. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari kelompok kami, yaitu tentang metode ECMP, yaitu digunakan di kalangan teknisi jaringan. Prinsipnya adalah penggabungan dua koneksi ISP internet menjadi satu dan mengoptimalkannya untuk semua perangkat yang tersedia. Pada dasarnya, metode ECMP ini menggunakan prinsip persistensi. Jika salah satu koneksi ke ISP terputus, maka gateway-nya bisa langsung diblokir. Gateway kemudian akan diarahkan ke ISP yang masih berfungsi dengan baik. Metode ICMP adalah metode yang paling sederhana pada load balance, ya, paling sederhana. Kalau PCC konteksnya hampir sama dengan round robin, jadi dia membagi beban itu sama dengan metode rasio, ya. Nih load balance. Jadi load balance berguna sebagai metode agar fungsionalitas jaringan internet tetap berlangsung. Karena jika ada satu gateway internet yang mati, maka yang lainnya bisa saling membackup. Oke, jadi load balance ini kenapa dipakai? Solusinya adalah untuk menyeimbangkan beban. Itu yang pertama. Yang kedua, digunakan sebagai, kalau dia menyeimbang, anggap aja load balance itu kalau di awal kita sampaikan seperti polisi lalu lintas yang mengatur traffic supaya tidak terjadi kemacetan, ya. Jadi bagaimana server ketika dia performanya udah full, trafficnya full, load balance akan mengalihkan ke server yang lain. Itu fungsi dan manfaat dari load balance. Untuk prakteknya minggu depan ya, anak-anak. Ya. Untuk saat ini kita pemahaman dulu. Jadi kalau kalian paham di awal konteksnya seperti apa, baru kita bisa praktek. Jelas ya? Oke. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya lagi? Ada? Nggak ada. Sudah paham ya? Baik. Untuk kali ini kita tutup dengan doa. Siapa? Mana ketua kelas? Nggak ada ya? Lagi kamar mandi. Oke. Baik, nggak apa-apa. Kita nggak usah tunggu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya alihkan aja kepada Habib. Silakan Habib. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ini di penghujung materi kita hari ini, ya. Berarti untuk minggu depan kita akan beralih ke praktek. Jadi kita sudah semuanya dengan diskusi tadi sudah paham apa yang diminta. Untuk minggu depan kita akan coba praktek, ya. Baik. Saya tutup pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.